Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yuli. Siang. Terus ini dengan Ibu Uis juga selamat siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, hari ini saya beragenda untuk melakukan kegiatan pendampingan individu yang ke-6 ya, dengan Bu Yuli, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bogor. Nah Bu Yuli, kita mulai saja dulu ya wawancara ke Ibu Yuli dulu. Nanti akan ada sedikit pertanyaan ke Ibu selaku rekan kerja atau teman sejawat dari Bu Yuli di SD Negeri Sari, Kecamatan Jasingan. Bu Yuli, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Kak, sehat. Sehat. Nah, kita kan sekarang sudah di akhir kegiatan Bu, pendampingan individu yang terakhir atau yang ke-6, dan tidak terasa juga selama 6 bulan saya berkunjung ke sekolah ini 6 kali. Mungkin alhamdulillah disambut dengan baik oleh Bapak dan Ibu guru di sini, kepala sekolah juga, bahkan dari kepala sekolah sebelumnya ya, sangat mendukung sekali kegiatan Ibu menjadi CGP di angkatan 8 ini. Hari ini saya ingin bertanya saja, di Ibu sudah buka LMS yang PT 360 belum? Oh iya, nanti ya udah, nanti saya tanyakan ya, nanti kita buka LMS-nya sama-sama. Ada tugas tagihan yang harus Ibu kerjakan juga di situ ya. Tapi Ibu sudah melakukan wawancara diskusi dengan rekan guru waktu? Sudah. Bagaimana hasilnya Bu? Alhamdulillah sih ada hasilnya. Tentang membicarakan tentang aset yang ada di sekolah. Iya, betul. Gimana Menggunakan aset yang ada, misalnya kan di sini ada aset alat kesenian, terus perpustakaan juga, gitu ya. Digunakan sih pada, cuman sekarang belum dikembangkan lagi gitu. Pernah menggunakan seperti pianika, merawis ya. Sedikit saya tambahkan ya Ibu ya, mungkin juga Ibu lebih senior, bahwa aset itu bukan hanya benda Bu. Iya. Sekolah itu kita lebih ke aset SDM, mulai dari kepala sekolah, kemudian rekan guru, kemudian siswa aset juga, kemudian komite, lingkungan sekitar, orang tua siswa itu juga termasuk aset sekolah. Yang tadi Bu Yuli jelaskan itu hanya aset-aset benda yang ada di sekolah. Tapi udah dibahas ya. Nah, jadi bagaimana cara Ibu sebagai guru penggerak itu memberdayakan aset yang ada untuk kemajuan sekolah. Contoh tadi misalkan komite, hubungan Ibu dengan komite bagaimana supaya sekolah ini bisa bekerja sama, mengembangkan sekolah bersama-sama kan. Tapi respon ketika diskusi bagaimana Bu? Mulai dari kepala sekolah dulu. Sangat mendukung. Kan pas sekolah juga sempat nanya ke kira-kira Bu mau aset apa yang mau dikembangkan nih? Kan Bu, kan pernah itu ada ada alat musik pianika, pernah dikembangkan, dipraktekkan ke anak. Kemudian kan waktu kenaikan kelas ya, sambutan juga ditampilkan gitu ya. Nanti kembangkan lagi, lanjutkan lagi kata kan perubahan kurikulum jadinya gitu. Iya. Gimana gitu ya Bu ya. Oke, yuk. Nah, kemudian apa rencana Ibu nih ke depannya untuk melakukan atau kompetensi yang harus Ibu miliki ke depannya gitu. Rencana Ibu setelah mungkin nanti mendapat ilmu dari pelatihan selama 6 bulan ini, ke depannya masih seperti apa? Ke diri Ibu dulu, pribadi Ibu. Saya sendiri sih mungkin akan lebih meningkatkan lagi dari segi praktek proses belajar dan mengajar, menggunakan mungkin
ada aset yang ada di sekolah kita gunakan gitu ya. Jadi tidak hanya tersimpan rapi aja asetnya, Ya, harus gitu, berdayakan ya. berdaya. Terus siapa saja Bu yang akan Ibu ajak terlibat nanti pada rencana Ibu ke depan? Rekan guru Ya, rekan-rekan Kita guru. ngomong dulu sama Gitu. Bagus ya. Luar biasa. Bu, saya tadi sudah sampaikan kita itu sudah melakukan kegiatan itu hampir 6 bulan ya. ya. 6 bulan. Nah, selama 6 bulan Ibu menjalani pendidikan guru penggerak, apa perubahan yang Ibu alami yang Ibu alami ketika setelah mengikuti pendidikan? Alhamdulillah sih Pak, yang saya rasakan ada lah ya, ada mungkin dari adalah perubahan. Biasanya kan yang sebelumnya saya tidak bisa, misalnya dari penggunaan IT ya, Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan, Ibu ya tadi banyak mesti ilmu yang didapat banyak Pak. ilmu yang didapat katanya. Kemudian dari tadinya Ibu agak kurang paham terhadap IT, sekarang dengan LMS dan tagihannya ya. Iya, dan akhirnya tapi itu melatih Ibu dan sekarang sudah mulai bisa menggunakannya gitu. Baik Ibu, berdasarkan yang Ibu alami selama 6 bulan tadi, perubahan apa saja yang terjadi pada diri murid Ibu ya, setelah Ibu menjalani program pendidikan ini? Tentu kan bukan hanya pada diri Ibu ya, dan anak Ibu juga mungkin pastilah, bukan mungkin kan, bahwa anak-anak sudah mulai melakukan kebiasaan baik seperti membuang sampah pada tempatnya, tapi Ibu juga sampaikan harus terus selalu diingatkan walaupun sudah ada kesepakatan kelas itu ya Bu ya. Dan bagus lah, minimal Ibu dengan Ibu mengikuti program, Ibu sudah membawa perubahan di ruang kelas Ibu lah pada murid-murid, berarti berdampak pada peserta didik dengan adanya pendidikan ini. Kemudian selama 6 bulan ini ada nggak hal yang cukup Ibu sangat memuaskan gitu setelah dari 0 sampai 6 bulan sekarang dari pencapaian Ibu? Sangat memuaskan sih, belum tercapai. Sama ya. Iya. Kalau sangat memuaskan. Belum ya? memuaskan. Jadi begini. Puas. Baik, ya. Kemudian apa saja yang membuat perjalanan Ibu selama 6 bulan ini, masa tidak ada hal yang paling seperti tadi pencapaian Ibu menggunakan IT kan harusnya lebih ini ya, dari sebelum belum bisa sekarang sudah dapat menggunakan, jadi Ibu harusnya saya merasa bangga pada diri saya sendiri gitu ya. Yang maksudnya kan memuaskan seperti itu gitu ya. Mungkin selain tadi IT ada lagi nggak Bu? Emosional anak, jadi itu kan sudah dipelajari ya tentang KSA itu. Jadi kita ternyata menangani anak itu tidak dengan emosional gitu ya Pak ya. Iya. Tidak harus, Ada. misalnya anak kan berbeda-beda, ada yang amarahnya cepat marah ya Bu ya. Kadang kita emang sih kalau menurut anak semua pengen mana gitu sama anaknya, mudah marah bentar-bentar berkelahi gitu. Ya kita jadi mengendalikan lagi, menangani anak yang benar itu harus caranya mengenal emosi anak gimana. Jadi mungkin cara penanganannya, jadi kita tuh sudah minimal tahu gitu ilmunya. Jadi nggak main diomelin Iya. dan sebagainya atau dipukul karena kita sedang kondisi tidak fokus misalkan. Bagus Bu, ada, jadi intinya ada pelajaran ya yang ada didapat pelajaran. selama 6 bulan. Kembali lagi Bu, kita diskusikan kembali tentang aset sekolah. Yang saya maksud tadi itu bukan benda ya, tapi SDM. Mulai dari guru, sekolah, komputer,
penjaga juga. menjaga aset sekolah juga. Kalau ada penjaga, oh itu kan Iya. apalagi nggak punya murid, aset juga kan. Orang tua murid juga aset sekolah juga. Kalau mereka nggak mendaftarkan anaknya, kita jadi semua itu aset. Aset yang harus kita kelola. Bagaimana caranya untuk memajukan sekolah kita. Itu ya Bu ya. Jadi lebih ke situ kita bicaranya, bukan hanya ke benda yang sarana gitu. prasarana. Yang itu juga aset, itu tapi alat yang itu benda yang pergunakan. Yang kita lebih sekarang bicarakan itu sumber dayanya, sumber daya yang ada. Ya, atau mungkin di sini ada lembaga yang membantu sekolah, misalkan ada. Masalah kemuridannya. Apa itu? Misalnya kalau masalah siswa, dari saya sendiri yang gitu. Misalnya saya punya PAUD dari anak saya Itu itu sebetulnya jadi lembaga itu pasti aset juga, kerjasama. iya, yang bisa kita ajak kerjasama, merekrut peserta didik baru kan nanti kesini ya. Cuma tidak ada paksaan itu. Nah, saya juga tidak memaksa anak mau ke Neglasari atau ke kemana, tapi kebanyakan kan mungkin saya yang ngajar di sini mau ke sekolah ibu aja Ibu gitu. gitu. Berarti PAUD tersebut juga aset yang harus kita bangun komunikasi dengan baik dari kepala sekolah dengan kepala yayasan PAUD tersebut kan gitu, harus ya, bagus Bu gitu. Itu aset-aset yang ada di Neglasari berarti kan masuknya gitu. Baik Bu. Saya ingin bertanya kembali tentang siapa saja aktor yang terlibat dalam pemetaan aset kemarin Bu. Ketika diskusi siapa saja yang terlibat? Kepala sekolah, Kepala sekolah, rekan guru, sama itu penjaga sekolahnya, menjaga olahraga, olahraga. agama juga. Oh iya. Semuanya. Terus Maka saya juga ikut ya. Oh iya. Terus bagaimana prosesnya dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah itu? Diskusinya seperti apa? Boleh ceritakan terjadi pertemuan? Salah satunya yang tadi saya jelaskan tentang yang mengembangkan sarana di sini di sekolah gitu ya. Apa yang mau dikembangkan di sekolah ini, menggunakan aset yang ada di sekolah gitu. Pemanfaatan. Ya, pemanfaatan. Iya, kemudian adakah kendala atau tantangan dalam mengidentifikasi sumber daya tersebut? Ada aja. Misalnya seperti alat musik kan tidak mencukupi satu kelas ya Bu ya. Cuman jumlahnya itu misalnya cuma 10 ya kalau nggak salah, jadi yang lainnya itu bergantian. cuman gitu. Alat teknis ya. Kalau yang lebih bagus kan semuanya ada. Tapi notebook mah lumayan sih. Ya. Dan banyak yang gas. Jadi 2 sesi kalau ANBK ya. Terus perasaan ibu ketika berhasil mengidentifikasi aset-aset tersebut bagaimana? merasa apa, mungkin lega ya, puas gitu ya. Puas Dibilang sekarang. puas gitu. Karena ketika kita mau ada keperluan misalnya dari kesenian ada gitu ya, asetnya jadi daya dukung iya Bu. Sekarang masih aset yang ke sumber daya ya, termasuk dengan fokus ke benda dulu ya. Benda manusia. Ya, bagaimana apa pertimbangan ibu dalam menentukan sumber daya yang ada di sekolah aset itu, sumber daya itu? Pertimbangannya, oh ini teh misalkan gini ya, contohnya kalau saya bekerja sama dengan komite, nanti hubungan sekolah dengan orang tua akan jalin. Coba ada nggak, bisa nggak? Contoh itu contohnya. Ada ya, Kita ke rumah itu, ke rumah wali murid sama juga kan. Iya sama.
apalagi misal anak muridnya yang sakit, sakit. Nah, itu maksud saya, ada ya. terus pendekatan begitu. Terus kalau ada di sini kan kita ya sama Bu Yuli semuanya, Hmm, ada misalkan orang tua wali murid di sini ada yang hajatan, hmm, kita berkunjung ke sana sama bersama-sama. Jalin Dari hubungan. sukanya, Ya. dari dukanya juga ada ya. Ada seperti yang kemarin ada bencana Musibah. di kelas 1 kan ada yang bencana Pak. Kita sama Bu Yuli kepala sekolah semuanya kita berkunjung ke rumah. Yang walaupun misal dari sumbangan anak-anak sedikit kita kumpulkan ya Bu Yuli ya. Iya. Ya, sama Bu Yuli sama semuanya. Ya, berarti Bu Yuli dan sekolah itu berkolaborasi ya, Ya. semuanya bekerja sama untuk merawat, memanfaatkan aset-aset sumber daya yang Ya. ada di lingkungan sekolah, gitu. Termasuk tadi kunjungan ke orang tua ibu, orang tua siswa tetap Ya. kan. Jadi Siswa ya. Harus Pak itu Mas supaya Ya. menarik siswa juga ke kita. Kalau kita pendekatannya lebih baik, betul. pasti orang itu wah ini Tertarik. guru-guru di Negasari pada baik-baik, pada hormat, terus ada yang kena musibah selalu bersama-sama Iya. gitu Pak. Sedih juga kalau ngeliat sekolah tanpa murid ya. Iya. Iya. Ada kan, Gurunya Pak? ada, sekolahnya lengkap, Iya. sarananya, fasilitasnya bagus, muridnya tidak ada. Sedangkan di sini kan banyak saingan. Banyak. Jadi berlomba-lomba Ada dan 3 sekolah. bagus tuh itu ya. Salut saya. Mudah-mudahan berjalan sesuai rencana kita begitu ya. Iya, apalagi sekarang udah mulai-mulai nih ada guru-guru penggerak ya, Iya. bisa sama-sama mengembangkan kembali aset-aset yang ada di lingkungan. Maksudnya tetangga-tetangga menurut kita kan aset juga. Iya sama. Ketika mungkin ada kegiatan pasti mereka berpartisipasi kan, dan lain sebagainya ya. Sekarang ke ibu nih. Aduh. Waktunya. Dengan ibu siapa tadi, mohon maaf? Luis Guys, mengajar di kelas 1. kelas 1. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Nah, ibu juga dilibatkan ya dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ya. Kalau menurut ibu bagaimana prosesnya mengidentifikasi? Oh ini aset yang gimana? Ya bagaimana? Ya tadi itu Pak pendekatan ke orang tua wali murid. Kita ketemu di jalan harus disapa. Ya. Walaupun misal orang itu tidak merespon kita terus aja. Iya. Ada aja Ada Pak. betul. Kalau di masyarakat macam-macam. Iya macam-macam. Apalagi kita kesaingan sekolah lain ke sana. Kita harus saling bagaimana lah supaya menarik. Iya. Sama yang dekat-dekat dulu. Kemungkinan mungkin kalau saya misalnya ke hilir yang lebih jauhnya, kita juga ya namanya juga guru Pak, Betul. harus ramah, Ya. harus lebih rendah hati ke orang-orang supaya bagaimana nih anak-anaknya itu mau sekolah ke kita gitu Pak. Betul. Ya terus dari segi itu pendekatannya. Ya, jadi kalau saya amati tadi berarti pendekatan ibu dengan cara sosialisasi dengan lingkungan, sosialisasi yang baik dengan lingkungan ya. Luar biasa Bu ya. Kemudian tentunya ketika ibu mengidentifikasi hal-hal tersebut pasti kan ada aja kendala ya. Ada. Bisa ibu ceritakan kendala yang pengalaman ibu lah, kita senior ya. Berbagi aja. Kalau dari segi pendekatan ke orang tua wali murid ada aja Pak, namanya juga manusia kan, tidak selamanya manusia itu baik sama kita. Ada yang di depan kita ngomongnya baik, di belakang lain lagi. Tapi kita terus aja kita tidak putus asa, selalu pendekatan. Kita pendekatannya bukan pendekatan memberikan sesuatu yang memberikan seperti macam uang, enggak. Kita pendekatan secara material, bukan material. Itu aja Pak, kita ramah aja lah sama itu. Jadi sikap kita berarti ya, sikap keramahan kita yang ditunjukkan gitu kan. Ya. Malahan kita ke anak kecil aja kita harus nanya. Sebagai seorang guru itu jangan kita nunggu ditanya sama murid. Jadi kita yang menanya. Anak itu kan
pasti itu ngomong nanti ke mamanya, mama dede ditanya sama ibu ini, Iya. dede mah mau sekolah ke itu aja. Dengan hal Iya. kecil ya, Iya, dari hal hal yang kecil sederhana itu kecil. udah masuk itu. Ilmu Bu Yuli ini ya buat kita ya. Mungkin Emang kita kadang tidak sadar kan. Iya. Iya. Kalau ke anak-anak ini yang saya garis, kalau ke orang dewasa ya kita hormat. Tapi Hormat. ini yang saya dapatkan dari ibu, bahkan sampai ke anak kecil pun disapa dengan tujuan nanti anaknya akan bilang ke orang tua menariknya untuk mengikuti Iya. jejaknya di sana. Bagus sekali Bu ya, ini jadi ilmu juga buat saya, buat kami yang mungkin sama-sama ya masuk ke dunia pendidikan tapi lebih lebih junior ya Bu. Ya Bu, alhamdulillah. Kemudian nih saya ingin tanyakan perasaan ibu nih ketika tadi hasil mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah itu, seperti apa perasaannya? Perasaannya saya bahagia, senang. Apalagi misal anak-anak sekolah di sini, kita misal nih aset dari benda dulu ya Pak ya. Benda dulu ya. Yang dari benda itu berarti anak udah, walaupun misal anak belum mampu sempurna, tapi udah masuk ke 40%, 50%, kita udah merasa senang, udah anak itu ada kemauan. Ada kemauan, apalagi yang misal dari tingkat kelas 3 sampai kelas 6 itu kan yang paling utama ya. Kalau misalkan untuk kelas 1, kelas 2 itu sesuaikan dengan kemampuan anak. Seperti kata Bu Yuli kan ada permainan pianika, itu kan untuk kelas bawah juga udah ada. Ya. Terus yang dari tradisional juga Bu Yuli ya, bikin pentungan itu pakai musik kan bisa, pentungan dari bambu, dari kayu gitu. Kita tinggal ngambil ini bagaimana bunyinya, ini bagaimana begitu Pak. Itu dari segi benda. Yang jelas berarti rasanya senang ya, senang dan bahagia yang saya. Apalagi misal lagi dari sosialisasi pendekatan ke orang-orang, banyak murid yang masuk ke kita, berarti orang tua yang di sekitar sini percaya sama sekolah kita, bahwa sekolah kita itu gurunya ramah, misal disiplin. Ya begitu Pak, yang saya dengar, kita sekolahkan ke sini aja. Terus guru-gurunya nggak pernah ngobrol-ngobrol di kantor, pas udah pada kan masuk, gitu Pak. Nilai ya? Iya. Jadi kita penilaiannya bukan penilaian dari jauh dulu, dari yang yang lingkungan. Alhamdulillah Pak, gurunya pada tepat waktu. Kalau sudah seperti itu berarti hampir pemanfaatan aset sekolah yang ada di lingkungan pun udah hampir tercapai ya Bu ya semuanya. Ya mungkin. Ya kalau kan idealnya sekolah yang sudah seperti itu kan. Mudah-mudahan bisa mempertahankan atau lebih meningkatkan lagi gitu. Yang luar biasa banget. Nah, kemudian pertimbangan ibu nih, ibu kan pasti menimbang kayak tadi nih siswa atau orang tua ini aset sekolah, ini aset juga yang bisa ditarik ke sekolah gitu nanti. Pertimbangan ibu ada nggak? Contohnya semacam gimana? Ini contohnya, itu mah nggak akan saya ajak lah, misalkan karena pertimbangan saya dekat dengan sekolah B misalkan ya, takutnya mengganggu. Ada nggak pertimbangan atau iya tadi seperti tadi misalkan pasti kan pasti melihat zonasinya misalkan letak sekolahnya. Itu pun bisa jadi pertimbangan kita kan untuk kalau mau ngajak tema saya ajak ada itu mau berdempetan misalkan mungkin ibu punya pertimbangan lain gitu. Jadi aset siswa berarti ya. Tapi yang kita bicara ini aset siswa kan. Coba pernah Pak, cuman mungkin sekali pengennya yang saya lakukan ini gak benar gitu. Berarti nih ada yang misal rumah anaknya jauh, malah ngelewati sekolahan ini, sekolahan ke sini sekolahnya. Ada, ya? Itu yang tidak terprediksi Pak. Nah sekarang tapi kita guru di sini tidak maksudnya tidak punya sifat itu. Yang penting kita berusaha dulu mengajak ke anak itu. Kalau masalah dia mau atau tidak, nanti kan itu urusan dia dipikirkan bagaimana sama orang tuanya. Cuman mungkin kita tunjukkan aja dengan kualitas sekolah, dengan tadi harus ramah begitu Pak. Iya, ada aja Pak.
Ada ya. Ada. Ada misalnya ada gurunya yang ngajarnya di situ gitu. Iya, Teman kita kan ada teman kita juga. ngajarnya di Gitu. sekolah yang beda. Alhamdulillah Pak. Kemudian nih selain tadi yang kita bicarakan yang saya sebutkan tentang aset di sekolah, selain itu masih ada nggak? Ada atau tidak? Tambah tadi PAUD ya, aset Ya. juga menurut kita ya. Masih ada nggak aset-aset selain itu? Selain PAUD, Selain yang kita bicarakan tadi di sekolah ini yang bisa dimanfaatkan atau ditarik menjadi sesuatu yang akan membangun sekolah ini di lingkungan ini. ke pengajian gitu ya. Bisa. Kita ke pengajian juga, kita pendekatan. Begitu. Tadi kan di sini kan ada tiap itu ada pengajian-pengajian Pak, pengajian anak-anak. Jadi kita bagaimana pendekatan ke sana gitu. Bisa. Pernah juga. Pernah ya? Iya. Kan dari pondok pesantren itu pernah melatih merawis. Iya, itu Oh, juga itu ada. juga aset. Ada kita manggil ke sana. Berarti ini Iya. Bu Yuli bertambah kembali aset yang bisa kita manfaatkan bekerja sama dengan pesantren Iya. untuk menumbuhkan itu P5 juga kan karakter religiusnya kan dimunculkan di situ. Kemudian kalau ada juga misalkan sanggar-sanggar seni misalkan di sini bisa kita juga berdayakan juga menjadi tarik lagi ke sini. Nah dengan kita berpikir memanfaatkan aset, jadi janganlah berpikir jauh dulu. Iya. Kalau menurut Oh, saya iya. Dan berpikir juga kan si Sakila itu kan melatih anak-anak Iya. jaipongan. Iya. yang yang kayak itu, gitu itu iya, berarti yang ibu udah Sakila tadi itu lulus di sini. atau Neng Sakila itu dia aset kan jadinya milik kita yang bisa dicintai ilmunya. sudah waktu sebelum semester kedua ya, sebelum Pernah melatih. sebelum kenaikan kelas ya. Eh, Ada. bahkan dilaksanakan kan. Iya, alhamdulillah Pak. Itu jadi di mesin itu dulu dengan pendidikan guru penggerak kita dilatih untuk memanfaatkan aset sumber daya yang ada di lingkungan gitu. Jadi jangan hanya berfokus ke aset benda saja untuk menarik siswa, jangan apapun yang ada kita bisa pergunakan itu. Jadi inti dari pembicaraan kita ya. Ya. Mungkin sedikit bertambah lagi kan. Kan kadang gini loh Bu, ada komite sekolah tapi dia jarang konsultasi dengan kepala sekolah, jarang ketemu dengan guru, jabatannya komite tapi nggak dilibatkan dalam diskusi. Sementara kan komite itu kalaupun dalam penganggaran biaya sekolah juga nggak apa-apa terlibat, punya hak dia mah. Iya. Untuk SPJ-an perencanaan tahunan itu ada. Nah jadi harus kita pergunakan lah, sayang sekali gitu. Itu ya Bu ya. Oke baik. Nah, terima kasih Ibu ya sedikit berbagi banyak sekali ilmu. Iya. Yang saya tadi berkesan itu karena kecil Bu. Jadi itu jadi masukan baik juga untuk saya. Mungkin depannya kita jangan hanya hormat kepada anak yang dewasa saja atau yang sejenjang saja, yang kecil pun bisa kita sapa dengan tujuan tadi. Oh iya ternyata ya anak kecil kan polos ya. Iya. Tadi saya ini Bu Guru gitu, bagus sekali. Nah selanjutnya Bu kita berbicara ke lokat 7 depan ya. Yang terakhir, kira-kira Ibu persiapan Ibu untuk panen karya itu apa? Bawa itu apa? Tidak Ibu ya. Program memanfaatkan limbah plastik ya. Yes. Kita Kearifan lokal. sudah berjalan ya. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Itu seperti apa gambarannya coba? Fase A Pak. Fase A kita kan kelas 1 sama kelas 2. Jadi kita kolaborasi sama guru. Apa tuh programnya? Pembuatan limbah plastik. limbah plastik, Jadi kita tanam. menanam sayuran gitu dari Botol botol aqua dan plastik aqua, aja. botol bekas. Jadi mengelola limbah itu sudah siap nanti yang akan Ibu pamerkan di lokat 7 nanti. Insya Allah ada. Ya kan sebentar lagi Bu. Ya. Kita ini Bu Yulinya akan panen karya. Udah pada kita udah Tanggal 2 ya. Jadi yang dipamerkan itu gambarannya gimana? Boleh saya Ya, itu botol lagi diwarnai kan. Diwarnai terus
pakai tali. pakai tali. Nanti kita masukkan. Kayaknya dia tanam aja ya. Ada yang kosongnya juga nanti. Tapi ada yang sudah Dari tumbuh juga. tutupnya juga nih dari Baru juga apa mencangkok. Apa benihnya dulu. belum jadi. Ya, satu Soalnya bulan kemarin harus kan hujan demo gede tuh, gitu. wah. Dari tutupnya juga ada dibikin pembelajaran apa jamnya, Kerajinan. jam dinding. Ya bisa itu. Nanti mau dibawa itu dipamerkan ya. Ya, Berarti aman. ya. Berarti Sama itu katanya Pak udah bilang ke saya, boy saya mau bawa aja hasil karya kelas 2 pentungan dari bambu, Dari Rame-rame. bambu itu ya, tapi dari apa? dari dari bambu, bambu. gak apa-apa. Apa? Itu Tungan kan dari bambu. alamnya itu yang dari bahan alam. Hasil anak juga kan? Hmm. Bagus, bebas. Ya, berarti panen karya juga aman ya. Kalau saya melihat dari cerita ibu tadi, ibu udah siap lah untuk panen karya. Apalagi jadi guru penggerak ya. Iya. Nanti materinya pun ibu sudah siapkan ya untuk dipamerkan. Kalau ada yang nanya pasti ibu siap menjelaskan materi-materinya ya. Ya. Boleh nanti kalau mau pakai PPT PowerPoint di laptop. Nah, ini prosesnya begini ibu jelaskan. Keren. Kan ya. Ya. Baik. Ya, alhamdulillah ya. Berarti kegiatan pendampingannya sudah selesai. Saya hanya menggali saja nih, merefleksi kegiatan pendidikan guru penggerak dengan Ibu Yuli tadi selama 6 bulan ke depan, juga dan sedikit diskusi dengan Ibu Wali kelas 2 ya, Bu Eis. Kelas 1 ya, Ibu Eis kelas 1. Jadi banyak juga hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran ya dari Ibu Eis ini. Terima kasih Bu Yuli atas waktunya. Demikian sedikit perbincangan dengan Bu Yuli, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bogor, dan saya mengajar praktik di Angkatan 8 Kabupaten Bogor. Itu saja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Yuli ya. Terima kasih Pak ya. Sukses Pak.